Ohayo minasan, balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini. Dan selamat datang juga di channel Anime OP. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang mantan divisi bajak laut Shirohige, yaitu Marco the Phoenix. Yap, seperti yang kita tahu guys, Marco saat ini menjadi bagian dari aliansi bajak laut topi jerami. Tentu menurut aku sendiri, bergabungnya Marco dengan aliansinya menjadi kekuatan tambahan untuk menghadapi dua Yonko di pertempuran besar di Onigashima. Nah, Marco sendiri tempat menjadi sorotan karena pernah bertarung melawan dua All-Star Kaido sekaligus. Seperti yang kita ketahui, Queen dan King dianggap sebagai kru terkuat dari kelompok bajak laut Kaido. Kekuatan keduanya pun benar-benar sangat mengerikan. Apalagi mereka berdua adalah pengguna kekuatan Ensen Zoan yang memiliki kemampuan pertahanan yang sangat luar biasa hebat. Dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa Oda Sensei benar-benar menyorot kekuatan dari seorang komandan Yonko. Tentu sesuatu yang sangat luar biasa bagi Marco, bisa menahan serangan dua All-Star Kaido secara bersamaan. Ini pun menjadi alasan kenapa nilai bounty milik Marco mencapai 1,374 miliar belly. Menurut aku sih, ini juga karena kemampuan buah iblis Mythical Zone miliknya yaitu Tori Torinomi, model Phoenix. Nah, buah iblis tersebut memberikan Marco kemampuan untuk bisa melakukan regenerasi dari berbagai macam luka yang dia terima dengan menggunakan api birunya. Artinya, Marco ini memang sulit untuk dibunuh guys. Dan hal ini pun pernah dijelaskan oleh Oda dalam sebuah SBS. Menurut Oda Sensei, buah iblis Mythical Zone Phoenix milik Marco memiliki kemampuan Blue Fire of Revival, yaitu di mana api berwarna biru mengelilingi tubuh Marco tidaklah panas atau membakar sekitarnya seperti api pada umumnya. Api ini juga membuat berbagai serangan yang diarahkan atau ditargetkan kepada Marco menjadi tidak berpengaruh. Ya, mirip seperti kekuatan buah iblis Logia lah. Bukan hanya itu saja guys. Selain mampu mengobati luka di tubuhnya sendiri, api biru Marco terbukti mampu mengobati luka yang dimiliki oleh orang lain. Itu sebabnya yang kemudian menjadikan Marco menjadi salah satu sebagai dokter terbaik yang ada dalam cerita One Piece. Namun sayangnya, meskipun Marco memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, ternyata kemampuan tersebut memiliki sebuah batasan, di mana hal ini juga pernah disampaikan langsung oleh Oda Sensei dalam sebuah kolom SBS. Menurut Oda, ada batasan dalam kemampuan regenerasi Marco. Belum diketahui pasti, sampai sejauh mana batasan regenerasi yang dimaksud oleh Oda. Sedikit flashback ketika perang Marineford, meskipun Marco tidak bisa mengalahkan Kizaru, paling tidak Marco ini bisa mengimbangi sang admiral yang sangat ditakuti oleh para bajak laut. Kita semua tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan Admiral Kizaru. Hanya dengan menembakkan laser saja, bajak laut biasa mungkin sudah langsung tepar guys. Tetapi tidak dengan Marco. Meskipun Kizaru pernah menembakkan laser cahaya ke arah Marco secara terus-menerus, tetapi Marco masih bisa selamat. Hal menarik lainnya adalah ketika Marco dengan percaya diri berhadapan satu lawan satu dengan Admiral Aoki Shikuzan dan Sakazuke Akainu, ketika akan membuka jalan bagi Luffy maupun melindungi kaptennya yaitu Shirohige. Kemudian saat penyerangan ke Onigashima, anak buah Kaido yang pernah menyerang Marco dalam jumlah banyak, salah satu pedang dari anak buah Kaido bahkan menembus kepala Marco. Namun, Marco memperlihatkan bahwa hal tersebut seolah-olah tidak berpengaruh sama sekali terhadap dirinya. Bahkan, Queen hampir saja membuat leher Marco putus. Tetapi semua serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Dan kita pun pernah melihat bagaimana aksi Marco dalam melakukan serangan-serangan untuk melukai dua All-Star Kaido. Ya, meskipun serangan milik Marco tidak mampu membuat dua All-Star Kaido terluka parah. Tetapi menurut aku, jika serangan Marco tersebut mengenai bajak laut biasa, mungkin sudah cukuplah untuk dapat membunuh bajak laut biasa. Nah, berdasarkan hal tersebut, menurut aku sih wajar jika Marco mampu bertarung melawan Admiral atau selevel Yonko sekalipun, di mana serangan biasa atau serangan yang mematikan saja tidak berpengaruh terhadap Marco. Di sisi lain, Marco ini terakhir diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1032. Seperti yang kita tahu, Izo meminta kepada Marco agar membantunya mencari yokai atau iblis api raksasa yang dibuat oleh Kanjuro. Belum diketahui pasti sih apa yang mereka rencanakan, tapi secara kemampuan kita bisa mengharapkan Marco untuk melakukan sesuatu. Karena Marco mempunyai api biru ajaibnya yang bisa dibilang serbaguna.
Ya, kita nantikan saja guys, kejutan apa yang akan dilakukan oleh Marco dan Izo nantinya. Jadi menurut aku sih, Marco akan menjadi sosok yang tak terkalahkan dengan satu syarat utama, yaitu tidak ada penghalang dari kekuatannya. Ketika Marco harus berhadapan dengan kekuatan batu laut atau haki atau apapun itu, maka Marco tidak ada bedanya dengan para karakter lain, di mana dia juga bisa mati atau memiliki resiko untuk terluka parah. Kekuatan utama Marco sebenarnya terletak pada kekuatan buah iblisnya yang sangat luar biasa dahsyat. Di mana kekuatan buah iblis Marco lebih cenderung pada kekuatan pertahanan yang dikombinasikan dengan kekuatan tambahan dari mythical zone-nya, yaitu dapat meregenerasi sebuah luka. Nah, jika kita mengatakan apakah Marco ini setara dengan seorang admiral, aku akan menjawab, ya tentu. Namun tidak semua admiral tentunya. Aku rasa sih Marco ini setara dengan Admiral Kizaru, Aokiji Kuzan, dan Fujitora. Namun untuk seorang Fleet Admiral Akainu, Marco pernah terlihat sangat kesulitan menahan pukulan magma milik Akainu. Oke, sedikit break dulu ya. Nah, bagi nakama yang ingin kaos keren seperti ini, Kozuki Cloth sedang mengadakan open pre-order loh. Gak tanggung-tanggung bosku, diskon yang diberikan dari 125.000 menjadi 95.000 saja. Kalian sudah mendapatkan kaos keren edisi Vince-Box Sanji seperti ini. Nah, untuk cara pre-ordernya gampang banget bosku. Kalian bisa hubungi langsung kontak di bawah ini atau follow akun Instagram Kozuki Cloth yang udah Mimin tuliskan di deskripsi ya. Ya jelas, kekuatan mythical zone milik Marco ini terlihat sangat spesial, namun tetap memiliki sebuah kelemahan ya. Dan untuk saat ini, sepertinya para anak buah Kaido masih belum menyadari kelemahan dari Marco tersebut. Marco sendiri sepertinya sudah belajar dari pengalaman, di mana dia tidak boleh lengah. Karena jika tidak, dia sendiri yang akan kerepotan dan bisa jadi nyawanya adalah taruhannya. Nah, itu tadi merupakan kekuatan mantan divisi pertama bajak laut Shirohige. Jadi gimana nih menurut nakama semua? Apakah Marco akan ikut duel melawan Kaido nantinya? Oke, kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!